Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Fauzi dalam mata kuliah Islamologi. Pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang periode Khulafaur Rasyidin dan perluasan Islam keluar Jazirah Arab. Sesuai dengan FPS-nya, periode Khulafaur Rasyidin dan perluasan Islam keluar Jazirah Arab. Pada materi yang ke-6 ini kita akan spesifikkan pada materi yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kemudian Khalifah Umar Ibnu Khattab yaitu 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Untuk Abu Bakar As-Siddiq memerintah 2 tahun, sedangkan Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Ini FPS-nya. Lanjut pada PowerPoint-nya, PPT-nya. Pada pertemuan ke-6 ini materinya sebenarnya ada dua materi pokok yang saya satukan pada satu bab yaitu bab 2. Kalau di sini pertemuan di RPS-nya saya bagi menjadi dua pertemuan, yaitu bab 2 ini yaitu pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-9. Untuk pertemuan ke-6 ini yang kita akan bahas yaitu materinya yaitu tentang pemerintahan Islam di Arab di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 sahabat Nabi, 4 orang terdekat Nabi yang diangkat menjadi pemerintahan Islam atau kekhilafahan Islam. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 11 sampai 13 Hijriah, 632 sampai 634 Masehi. Kemudian untuk pertemuan yang ke-9 akan dibahas yaitu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Ini pertemuan 9. Pertemuan ke-6 kita akan membahas yaitu Khalifah Abu Bakar dan Umar Ibnu Khattab. Lanjut. Periode Khulafaur Rasyidin dan perluasan Islam keluar Jazirah Arab. Khulafaur Rasyidin adalah para sahabat, teman-teman dekat dan pengikut dekat dari Muhammad sepeninggalan Muhammad wafat atau Nabi Muhammad wafat, maka tampuk pemerintahan atau pengaruh Islam tidak serta-merta luntur, tapi nanti tampuk pemerintahan atau pengendalian Islam itu dilanjutkan oleh keempat sahabat Nabi tersebut, yaitu untuk pemerintahan disebut kekhalifahan. Kemudian kekhalifahan itu dipilih secara musyawarah atau demokratis, kecuali nanti pada waktu pemilihan sepeninggalan Utsman bin Affan itu
kekhalifahan Islam itu secara turun-temurun atau secara lain dinasti. Padahal awal mula pemerintahan di Islam itu awal mula oleh Khulafaur Rasyidin adalah secara demokrasi dan musyawarah. Lanjut untuk kekhalifahan pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Biografi ringkas Abu Bakar termasuk kelompok pertama yang beriman kepada Muhammad atau Nabi Muhammad SAW. Sejak mula pertama Abu Bakar membantu ikut mempertahankan jalannya penyiaran Islam yang dilaksanakan oleh Muhammad, sehingga Nabi dan Abu Bakar terjalin suatu ikatan persahabatan yang sangat kuat, tidak dapat dipisahkan. Persahabatannya sangat erat dikarenakan boleh jadi dikatakan sama pekerjaannya. Abu Bakar adalah seorang pedagang dan Muhammad juga seorang pedagang, sehingga hal ini menyebabkan mereka tidak berjauhan dalam sudut pandang hidup. Juga boleh dikatakan bahwa umur mereka sebaya, sedikit ada misalkan dalam lingkungan yang sama, bahkan dalam satu kota. Di masa jahiliyah, Abu Bakar dikat berniaga, perniagaannya cukup berkembang dan luas. Sudah masuk Islam, perhatian dicurahkan untuk mengabdi dan menyiarkan agama Islam. Kemudian perdagangannya tidak hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, maksudnya perdagangan kemudian kehidupan sehari-hari saja, tapi untuk umat juga dia perhatikan. Kemudian Abu Bakar tidak hanya beriman tentang kerasulan Nabi atau kesaksian terhadap Muhammad, tetapi sangat giat dan cakap dalam mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Orang-orang yang mampu menjadi Islam, yaitu tokoh-tokoh penting atau pahlawan-pahlawan penting Islam, yaitu Utsman bin Affan diislamkan oleh Abu Bakar, diajak Islam. Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian untuk materi selanjutnya pembayahan sebagai khalifah atau penyumpahan sebagai khalifah, pengangkatan sebagai khalifah. Sudah Rasulullah wafat atau Muhammad wafat, kaum Ansar menghendaki bahwa orang yang dipilih menjadi khalifah adalah golongan dari mereka. Perlu diketahui bahwa Ansar ini adalah penduduk Madinah atau penduduk yang ketika waktu Muhammad hijrah, kaum yang menyambut kedatangan Muhammad di Madinah disebut dengan kaum Ansar. Sedangkan kaum yang berasal dari Mekah yang hijrah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Kaum Ansar menghendaki orang yang terpilih adalah khalifah dari Madinah. Tetapi pada waktu itu Ibnu Abi Thalib menghendaki dirinya sebagai yang dipilih, dia akan menjadi khalifah. Dasar pertimbangannya dan keinginan Ali ialah kedudukan Ali dalam Islam, apalagi dia adalah menantu dan karib Muhammad. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa bagian terbanyak, suara terbanyak dari kaum muslim menghendaki Abu Bakar menjadi khalifah, dan akhirnya dipilih
Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Kesulitan yang dihadapi Abu Bakar setelah menjadi khalifah yaitu menghadapi orang-orang yang murtad, menghadapi orang yang mengaku nabi, menghadapi orang yang tidak mau zakat. Jadi sepeninggalan Nabi itu orang-orang Arab berpandangan bahwa ketika Nabi wafat atau Muhammad wafat, maka pengaruh Islam juga luntur. Itu menurut pola pikir mereka. Maka banyak beberapa dari kabilah-kabilah Arab itu menyatakan setelah Muhammad wafat ya tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Maka Islamnya adalah baru Islam karena ketakutan terhadap Muhammad. Kemudian banyak yang mengaku Nabi, padahal di dalam ajaran Islam Muhammad dinyatakan sebagai Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Tapi setelah ketika Khalifah Abu Bakar memerintah, banyak beberapa tokoh-tokoh atau bahkan suku-suku atau kabilah-kabilah yang punya tokoh-tokoh penting itu mengaku sebagai nabi. Kemudian sama juga dengan faktor yang kesulitan yang pertama yaitu menghadapi orang murtad. Orang-orang murtad tersebut juga tidak mau membayar zakat sebagai syarat ketika seorang muslim itu membayar zakat kepada khalifah yang atau uli amri yang berkuasa sebagai wujud pajak. Kemudian tindakan Abu Bakar yaitu mengadakan permusyawaratan dan dengan para sahabat dan kaum muslimin guna merumuskan tindakan yang harus diambil untuk menanggulangi kesulitan yang tersebut. Namun jika melihat bahwa kelompok orang murtad, nabi palsu, pembangkang yang tidak membayar zakat itu muncul pada bagian terbesar tanah Arab. Hanya penduduk Mekah di luar Mekah dan Madinah, Taif sajalah yang masih patuh terhadap agama Islam. Jadi banyak negara-negara atau kabilah-kabilah di luar kota Mekah, Madinah, Taif ini yang melawan murtad dan nabi palsu dan bahkan membangun tidak mau membayar zakat. Tindakan Abu Bakar. Kemudian perluasan ketika zaman Abu Bakar yaitu ini nanti dilanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya ya. Pertemuan ke-6 sesi kedua. Karena keterbatasan waktu di Screencast-O-Matic ini dibatasi 15 menit, maka pertemuan yang ke-6 ini sesi pertama saya cukupkan sekian. Nanti saya lanjutkan ke sesi pertemuan ke-6 sesi kedua. Mungkin itu saja untuk saya. Terima kasihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.